dalam rangka kami mengetahui lebih lanjut sekaitan dengan bagaimana sih kemuhammadiyahan khususnya di pimpinan ranting yang ada di Desa Bisoloro itu sendiri. Sebelum itu kami ingin mengetahui permasalahan sentral apa yang kira-kira berada di Desa Bisoloro ini yang kemudian masih tidak bisa disentuh di ranah pimpinan ranting Muhammadiyah itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Desa Bisoloro ini sejak awal tahun 2006-2007 oleh pimpinan Muhammadiyah Bisoloro itu diawali dengan didirikannya sekolah. Jadi didirikannya pesantren oleh Bapak almarhum Kiai Haji Jamaluddin Aming bersama Prof. Irwan WR1 dan beberapa teman-teman lainnya termasuk Pak Dahlan Lamabawa dan seluruh pembesar-pembesar Uniswa pada tahun itu. Jadi sebelum sekolah dan Muhammadiyah ini didirikan, beliau itu mempunyai dana hibah di bawah. Itulah yang dimanfaatkan oleh Pak Kiai Jamaluddin almarhum untuk membeli lahan 72 hektar. Itu awalnya. Kemudian setelah itu Bapak almarhum ini Pak Kiai jalan-jalan ke Bukit sana. Ditanyalah ada salah seorang penggembala sapi pada waktu itu ditanya tentang namanya, ditanya tentang sekolahnya, dia bilang saya tidak sekolah. Ditanya lagi bagaimana bisa mengaji, dia bilang tidak. Ditanya lagi kau ini agamamu agama apa, dia tidak bisa menjawab. Itulah langkah awal almarhum Pak Kiai berpikir untuk kemudian mendirikan sekolah. Dan diawali dengan mendirikan Masjid Al-Aqabah. Masjid Al-Aqabah itu artinya mendaki. Jadi 2006 dan 2007 sudah ada SK operasional. Cuma pada waktu itu terkendala pada waktu itu belum ada gedung, sehingga itu waktu anak sekolah diarahkan dulu ke masjid belajar. Termasuk pada waktu itu saya punya putri sendiri, Ibu Reski namanya, itu 01-nya di sana. Jadi itu yang menjadi 01-nya, NIS satunya itu. Nah, setelah itu Muhammadiyah ini didirikan. Tujuannya adalah membendung kristenisasi yang berada di Kecamatan Bebelimpangan. Karena pada itu ada Kristen di sana. Nah, itu pakai itu membendung di sini. Jadi ini termasuk membendung kristenisasi yang ada supaya tidak berkembang. Gitu. Kemudian setelah itu kerjasama dengan pihak pemerintah desa. Akhirnya desa ini disebutnya pada waktu itu Desa Pejuang, kemudian berubah menjadi Desa Muhammadiyah. Jadi memang Desa Bisoloro ini dari 6 dusun ini memang sudah dimasukkan di dalam program desa bahwa ini desa binaan ISU. Nah, itulah sebabnya akhirnya tahun 2008 tanggal 26 bulan Agustus 2008 pimpinan ranting Muhammadiyah dibentuk di sini, dan saya sendiri sebagai pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu ditunjuk, diberi amanah, dan itu salah satunya pimpinan ranting Muhammadiyah tertua di Kecamatan Bungaya. Nah, itu kemudian menyusul ranting Desa Buakan dan Ranaloe. Dan pada tahun 2010, kalau saya tidak salah ingat itu, ranting Bisoloro ini dipecah menjadi 2, ada namanya ranting Toka. Di ranting Toka itu, tapi Allah berkehendak lain setelah
dibentuk pada waktu itu. Tak lama kemudian pimpinan Ranting Muhammadiyah almarhum meninggal di Palopo. Namanya Muhammad Sirang pada waktu itu. Jadi adapun kegiatan-kegiatan yang selama ini saya laksanakan, alhamdulillah Muhammadiyah itu jalan terus. Pembinaan Muhammadiyah tidak pernah berhenti. Kami sendiri selain daripada pengajian terpadu rata-rata tiap bulan itu, saya sendiri diberi amanah untuk memberikan kajian-kajian Muhammadiyah setiap malam minggu. Setiap malam Jumat. Itu bergiliran. Jadi setiap malam para pimpinan pondok pesantren Muhammadiyah diberikan tugas untuk mengkaji dan memberikan tarjih dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu dalam perjalanan kami pasti ada rintangan dan tantangan ini dan dimaksud. Salah satu tantangan pada waktu itu, di desa ini rata-rata orang masih percaya dinamisme dan animisme. Jadi rata-rata masyarakat di sini pada waktu awal itu tidak paham apa itu Muhammadiyah. Jadi sepertinya Muhammadiyah ditakuti oleh orang. Tapi setelah proses pendidikan berjalan, alhamdulillah 100% anak-anak yang ada di Besori disekolahkan di pesantren. Hanya dengan sendirinya dia paham bahwa Muhammadiyah, dia yang menyambung sebagai penyambung tangan lidah ke warga, ke orang tua, bahwa Muhammadiyah memang ternyata bagus. Kemudian akhir-akhir ini tantangan saya, pertama kami kealahan masalah tenaga juga. Beberapa kali saya tawarkan untuk pemekaran ranting kembali, tapi rasa-rasanya kurang yang punya bakat untuk menjadi pimpinan Ranting Muhammadiyah. Jadi insya Allah setelah muktamar ini saya rancang untuk kita musrah kembali di Muhammadiyah ini. Kemudian tantangan berikut bahwa selain daripada itu memang kami juga terkendala tenaga, karena pada umumnya pimpinan dan anggota Muhammadiyah adalah mereka selalu sibuk, kesibukannya luar biasa, banyak tugas sehingga sepertinya Muhammadiyah ini ya terus berjalan, cuma berada di proses pendidikan. Untuk kajian-kajian rutin setiap masjid itu akhir-akhir ini jarang kita laksanakan. Sebenarnya saya berharap adik-adik ini menjembatani, memberikan memasukkan suatu program bahwa setiap malam Jumat atau kita bergiliran di 6 masjid ini untuk kajian-kajian Ranting Muhammadiyah. Dan barangkali itu tidak masuk program ya? Tidak masuk program itu? Tidak ada program itu? Iya. Karena memang mungkin beda BGSD dengan PAI sendiri. Kalau PAI itu ya memang ini. Sehingga kalau PAI itu biasa diberikan memang pengembangan ranting, dan apabila anak mahasiswa itu berhasil mendirikan ranting, maka nilainya itu tidak ditawar-tawar lagi. Itu kalau PAI selama ini. Tapi saya tidak tahu kalau PGSD ini. Jadi saya kira di ranting kita ini juga bagaimana bisa meneruskan ke atas, bagaimana ke cabang, ke daerah, ke pimpinan wilayah untuk lebih mensupport lagi kembali. Karena rata-rata sedia ranting di Sulawesi Selatan ini memang banyak, tapi ada juga jalan di tempat, ada juga mati-mati suri, dan lain sebagainya. Olehnya itu pimpinan wilayah itu sebenarnya harus memberikan lagi ke pimpinan daerah, ke pimpinan cabang, dan sampai di akar rumput Muhammadiyah yang paling bawah ini ranting. Kalau kami di sini juga terkendala
Kemarin ada pembentukan ranting bungaya, cabang bungaya. Cuma masalahnya itu, termasuk ini masalah mungkin yang ditanyakan, terbentuk pimpinan cabang, cuma pimpinan cabangnya itu orang sibuk di kabupaten, orang sibuk mendampingi juga bupati, sehingga pada waktu itu bukan berarti kami salah pilih, cuma mungkin masih ada orang yang lebih bisa fokus di situ. Cuma untuk sementara kami masih berharap untuk kalau beliau sudah pensiun ya mungkin sudah aktif di kecamatan. Tapi ini sementara sibuk di kecamatan. Lalu beliau itu ditunjuk, sehingga kami punya cabang di Bungaya ini. Artinya jalannya seperti tidak terlalu ini. Saya kira barangkali adik-adik ini bisa meneruskan ke atas, meneruskan dan meneruskan. Saya kira begitu yang sempat saya dulu sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji sudah menjelaskan masalah-masalah yang ada di desa ini, khususnya Muhammadiyahnya masyarakat. Pagi alhamdulillah dari semua pos-pos juga sudah menjalankan yang namanya mengajar mengaji pagi. Oh iya. Dan kalau boleh Pak Haji, apakah memang ini kami baik dari pos-pos saya dan pos-pos lain, apakah memang harus belajar juga mandi jenazah atau sebagainya Pak Haji? Mungkin Ya, kalau kemarin itu rata-rata anak PAI itu memang dia punya program itu, praktek penyelenggaraan sholat jenazah. Tidak ada di Tidak di program itu. Mungkin karena PGSD lebih fokus untuk mengajar. Iya. Jadi mungkin kalau itu tidak bisa dilaksanakan, itu kan berbentuk laporan apa yang dilaksanakan di desa itu terkait perserikatan. Tapi kalau itu tidak bisa dilaksanakan kan ada di laporannya tidak bisa. Kemarin saya usulkan seandainya bisa anak-anak PGSD ini merubah nama ranting di sana. itu yang pernah kita Iya. rasakan. Ini kan papan luar tuh ada struktur di sana. Papan Strukturnya aja tuh. struktur. Iya. Oleh papan yang kemarin di renovasi. Berarti tinggal dibikin mari pagi baru Strukturnya tuh. sehat saja. apa sih ini? Jadi kita pernah bilang pagi 2015-2020 Iya. Tapi yang benarnya dulu 2010-2015. Seandainya sudah muktamar ini ada untuk punya kesempatan, itu kan tinggal di apa saja papannya kan tinggal di tempel saja dan dirubah tahunnya.